Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Aulia Rahmawati dengan NIM 230104 618. Pertama-tama, peran Pancasila dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Pancasila memiliki peran penting dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Berikut beberapa contoh peran tersebut. Yang pertama, sebagai filter budaya. Pancasila berfungsi sebagai filter budaya untuk memilih budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila membantu menjaga eksistensi dan kepribadian bangsa Indonesia dari budaya luar yang dapat menggerus nilai asli-asli bangsa. Yang kedua, untuk mengkritisi pengaruh globalisasi. Pancasila digunakan sebagai ukuran untuk mengkritisi pengaruh-pengaruh globalisasi dan modernisasi. Dengan demikian, Pancasila membantu masyarakat Indonesia untuk memahami dan menanggapi perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Yang peran yang berikutnya adalah untuk menjaga persatuan. Pancasila berperan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia, terutama dalam menghadapi perbedaan budaya dan nilai-nilai yang berasal dari luar. Peran yang berikutnya untuk mengaktualisasi nilai. Pancasila membantu masyarakat Indonesia untuk mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan demikian, Pancasila membantu masyarakat Indonesia untuk tetap berpegang pada nilai-nilai asli. Yang berikutnya adalah pernyataan mengenai bahwa Pancasila dan nilai-nilai Islam tidak bertentangan. Hal ini telah diungkapkan oleh beberapa tokoh agama dan cendekiawan. Mereka berpendapat bahwa sila-sila dalam Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa misalnya, menggambarkan orang-orang Indonesia yang harus mengenal dan membangun relasi yang baik dengan Tuhan yang sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1. Selain itu, Pancasila juga dianggap sebagai perwujudan dan nilai-nilai ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan agama Islam seperti dalam usul fikih dikenal dengan maqaid asy-syariah untuk memelihara hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan. Oleh karena itu, umat Islam tidak perlu lagi mempersoalkan posisi antara agama dan negara, dan Pancasila harus dipertahankan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Berikutnya mengenai hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya. Hak warga negara meliputi hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, berserikat, berkumpul, diakui oleh negara, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta hak bekerja dan perlakuan yang adil, serta hak atas status kewarganegaraan. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara ini merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan selama menjadi warga negara Indonesia. Kewajiban warga negara mencakup membayar pajak, membela tanah air, berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara, menghormati hak asasi manusia dan orang lain, mematuhi pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya yang diatur dalam undang-undang. Yang terakhir, hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan diakui secara universal. HAM meliputi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang harus dilindungi secara berimbang dan tidak terabaikan. Deklarasi HAM oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1948
memastikan bahwa setiap negara harus menghormati dan menghargai dan menegakkan HAM. Komitmen penegakan HAM ini harus dijunjung tinggi oleh setiap negara agar manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih bebas dan layak. Pemerintah Indonesia telah menekankan komitmen penuh dalam menegakkan HAM dan telah menetapkan rencana aksi nasional HAM atau RUN-HAM generasi kelima tahun 2020 sampai 2024 untuk melindungi hak-hak tersebut. Penegakan HAM juga memerlukan komitmen dan dukungan dari segala pihak untuk mewujudkan penegakan HAM yang efektif dan berkelanjutan. Sekian video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.